Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan siyaman lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamul muttaqin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia di bulan suci Ramadan yang mana alhamdulillah di tahun ini, di tahun 1443 Hijriah, kita diberikan kesehatan, keafiatan dan panjang umur. Alhamdulillah kita bisa bertemu di bulan Ramadan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah sudah memasuki Ramadan yang ke-10. Yang saya hormati hadirin, hadirat, kaum muslimin, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian yang ada di Yayasan Ukhuwah, kemudian anak-anakku sekalian yang ada di HKBS yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang Ustaz sayangi, banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang insyaallah Ustaz akan bawakan adalah pendidikan Ramadan. Anak sekalian, Ramadan adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua umat beriman, yang mana juga diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah pembelajaran. Ramadan adalah kita bisa sebut sekolah. Karena dalam 12 bulan ada satu bulan yang mulia yang Allah berikan kesempatan kepada umat muslim, umat yang beriman, yaitu adalah melaksanakan ibadah puasa. Sekolah ataupun madrasah ada tempat kita belajar. Dan pun Ramadan juga adalah tempat kita belajar. Semoga belajar dalam kehidupan di Ramadan ini kita bisa mengaplikasikannya di kemudian hari di kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan bisa kita melaksanakan ibadah ini dan bisa melaksanakan juga nanti di luar Ramadan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Untuk kita bisa memahami apa itu sekolah, apa itu madrasah, maka tentu di dalam sekolah, di dalam madrasah ada kurikulum. Ada sesuatu capaian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang sekarang sekolah, kita harus bisa mengikuti apa yang tercantum di kurikulum dan apa yang juga dibiasakan, disampaikan ustaz-ustazah di kelas kita masing-masing supaya menjadi kebiasaan, habit dan perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, mari kita tengok sebentar apa saja sih kurikulum yang ada di bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya adalah Ramadan yang pertama mengajarkan, memberikan pelajaran bahwa kita harus memiliki modal utama, dasar utama. Kemudian Ramadan juga mengajarkan ada ikhtiar, ada perilaku yang harus kita lakukan secara aplikasi, dan Ramadan yang juga ingin mencapai sebuah harapan dan tujuan.
sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sudah saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah dasar utama orang melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Modal utama adalah iman. Kemudian yang kedua adalah sarana, kemudian ikhtiar yang harus dilakukan adalah yang bernama puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga yang kita dilaksanakan juga puasa orang-orang terdahulu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian mengajarkan tentang tujuan dan pengharapan. Harapan apa yang telah kita lakukan setelah kita punya modal, kita punya ikhtiar yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa, maka akhirnya adalah harapan dan keinginan kita semua adalah mencapai predikat muttaqin, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, jadi modal utama anak-anak sekalian yang harus anak-anak ustadz semua lakukan dalam belajar, tentu kita harus ada punya modal. Modal pertama, orang tua menyekolahkan dengan biaya, maka adalah kesungguhan yang kita harus lakukan. Usaha ikhtiar, kita harus belajar sungguh-sungguh. Kemudian berikutnya, harapan capaian insya Allah akan tercapai kalau kita betul-betul berharap ingin tercapai dengan usaha yang kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh, pastikan dengan modal dasar kesungguhan, dengan niat ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya dengan kita lakukan belajar kalau sekolah, kalau orang berdagang adalah membuka dagangan, kemudian kalau dia di kantor turun ke kantor dengan tepat waktu, kemudian berikutnya capaiannya akan menggapai tujuannya masing-masing sesuai keinginan masing-masing yang sudah diinginkan. Anak-anak sekalian, yang berikutnya kurikulum Ramadan yang kedua adalah sabar, ulet, dan tahan uji. Anak-anak sekalian yang berbahagia, banyak pilihan sesungguhnya kalau kita mau kaya. Banyak sesungguhnya pilihan kalau kita mau berhasil dalam karir kita. Kaya adalah suatu keinginan kita semua. Tetapi ketika kaya dengan korupsi, ketika kaya dengan menyelewengkan wewenang, ketika kaya ingin tetapi dengan cara rentenir misalnya, maka itu adalah sesuatu yang terlarang. Keinginan kaya bagus, keinginan berhasil mencapai sesuatu, misalnya belajar, kita belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika pas ujian ingin lebih tinggi dari temannya, lalu misalnya menyontek atau curang misalnya, membawa catatan, membawa misalnya kopian dari jawaban misalnya, maka itu adalah perbuatan terlarang. Sukses mungkin secara terlihatnya, tetapi sesungguhnya dia tidak sukses karena tadi dia tidak sabar dengan usaha yang dilakukan, dengan tawakal yang kepada Allah menyerahkan. Untuk sekalian yang rahimakumullah, puasa mendidik kita sabar. Halal di siang hari bisa menjadi haram karena puasa itu adalah menahan, imsak, menahan makan, minum, dan yang membatalkan puasa. Makanan yang halal bisa jadi haram di siang hari. Mengapa? Itulah kaidah batasan, kita harus menahan. Menahan dalam konteks yang lain adalah kita bersabar. Bahwa suatu saat nanti ada waktunya kita berbuka. Suatu saat kita akan ada waktunya bisa kaya. Suatu saat kita akan bisa berhasil dengan kita sama-sama punya modal tadi, kemudian berusaha sungguh-sungguh, kemudian juga ada pengharapan bahwa kita ingin tetap berhasil dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di jalan raya, mengapa kemungkinan bisa ada yang macet misalnya? Ternyata ada yang
di lampu merah seharusnya berhenti, tapi menyelonong terus. Kemudian terjadilah kemacetan. Kemacetan itu adalah bagian ketidaksabaran mungkin karena sudah ditentukan bahwa lampu merah adalah berhenti. Maka kita melanggarnya, maka sesungguhnya adalah melanggar tata aturan dan hakikatnya kita tidak bisa bersabar sebentar. Padahal tidak sampai 5 menit mungkin. Hanya beberapa menit saja kita bertahan untuk membiasakan bahwa antri, kemudian kita disiplin, maka bagian kita bisa mencontohkan kepada orang lain terkait sabar di lingkungan kita, di kegiatan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi, banggakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang ada di siswa SMT Ukhuwah maupun juga siswi SMPT HKBS yang berbahagia di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita juga, anak-anak sekalian, bangsa yang tahan uji. Jadi sebelum merdeka, bangsa kita berapa abad dijajah Belanda, berapa tahun dijajah oleh Jepang. Tahan ujian. Di masa setelah kemerdekaan, di masa Orde Lama, kita diuji juga dengan gerakan-gerakan yang merongrong bagaimana Indonesia ini jadi terpecah belah atau tidak bersatunya NKRI. Ada gerakan yang tersebut dalam sejarah pada tahun 1948, gerakan yang mana ingin menghancurkan juga ideologi negara. Di masa Orde Baru juga begitu. Ada rongrongan dari G30 SPKI, kemudian juga di masa berikutnya, di mana di masa Indonesia juga mengalami krisis moneter ketika masa setelah Orde Baru. Jadi semua ada masalah, semua ada sesuatu ujian, maka bersabar adalah bagian yang harus kita lakukan semuanya, baik sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai pribadi. Jadi kurikulum yang kedua sesungguhnya di Ramadan adalah kita harus sabar, kemudian ulet, kemudian juga berikutnya tahan ujian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang berbahagia di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kurikulum di Ramadan ini adalah yang ketiga, istiqamah. Ustaz mungkin tidak mendefinisikan, mengartikan apa itu istiqamah. Ingin sedikit bercerita tentang yang mungkin konteksnya nanti terkait istiqamah. Anak-anak sekalian rahimakumullah. Dalam sejarah pada masa Salahuddin Al-Ayyubi pernah dalam sebuah peperangan mengalami kekalahan. Jadi dalam peperangan tertentu di masa Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam mengalami kekalahan. Yang namanya kekalahan, kalau dulu kan perang itu ada harta rampasan perang, kemudian orang-orangnya ditawan. Jadi kebetulan ada 3 tawanan yang ditawan oleh musuh, yang mana ini adalah pendukung atau yang membela Islam di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi 3 tawanan itu kemudian ditawan, kemudian pada masa waktu tertentu mau dibunuh. Jadi tawanan pertama atau orang pertama yang ditawan, kemudian datanglah Algojo yang mau memenggal dan juga petugas dari kerajaan. Tapi sebelumnya ditanya. Apa pertanyaan yang ke orang pertama, tawanan pertama, yaitu adalah ditanya, kalau engkau hai tahanan yang pertama mau melepaskan agamamu, kemudian keluar dari Islam,
maka kamu akan selamat, kemudian kamu akan diberikan jabatan, diberikan harta, diberikan sesuatu kemuliaan dari kerajaan. Apakah kamu mau, hai orang yang pertama? Apa kata orang yang pertama? Sontak bahwa tujuan saya berjuang, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tujuan mendapatkan harta dan kekayaan, apalagi jabatan. Jadi saya berjuang untuk Islam, berjuang untuk kemajuan Islam, berjuang bagaimana Islam itu tegak di muka bumi. Kalau begitu, karena kamu tidak mau mengikuti saya, maka saya akan penggal saja kepala saya, bunuh saja. Silakan, saya tidak takut. Apakah kamu tidak takut mati? Hai orang pertama, saya tidak takut mati. Nah, karena dengan sudah niat bulat, lalu Algojo memenggallah leher atau membunuhlah kepada orang yang pertama. Dipancung, kemudian kepalanya terguling-guling, jatuh, kemudian kepalanya itu mulutnya membaca Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang tenang, nafsu yang mutmainnah, bahwa apapun godaan, apapun rintangan, apapun tawaran, yang dipilih adalah kebahagiaan, yaitu adalah bertemu Rabbnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas kerajaan ini yang pertama ini sudah yakin betul tidak mau memilih keluar dari Islam dan tetap berjuang sampai darah penghabisan atau sampai meninggal dunia. Kita akan bujuk yang kedua, kita akan tawari yang kedua, kemudian ditawarilah kepada orang yang kedua. Yang kedua ditanya, apakah kamu ingin mendapatkan harta kekayaan, jabatan, kemudian pelayan yang istimewa dari kami? Apabila kamu mau, maka silakan keluar kamu dari agama Islam. Tapi apa jawabannya? Langsung saja penggal saya, bunuh saya. Jadi tanpa ada komentar langsung mengungkapkan, langsung saja saya dihukum dengan dibunuh atau dipancung. Ini kata orang kerajaan ini lebih hebat lagi daripada orang yang pertama. Kalau di orang yang pertama mungkin ada tawaran-tawaran, merasa berpikir masih, tapi ini ada langsung saja minta penggal. Nah, ini adalah kekuatan iman, kekuatan yang di masa-masa perjuangan kita semua perlu keistiqamahan dalam berjuang. Anakku sekalian, setelah itu diputuskanlah dipenggal, kemudian yang kedua ini juga meninggal, terguling-guling kepalanya dan membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Anak-anak sekalian, ketika tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa bahagia, dia merasa tenang, walaupun ketika kita melihat sedih, tapi sesungguhnya dia bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasihnya yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anakku sekalian yang berbahagia di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sampailah kepada tawaran kepada orang yang ketiga. Ditawari, hai orang ketiga, dua orang temanmu sudah meninggal dan sudah dipenggal kepalanya. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu mau mengikuti temanmu atau tetap kepada pendirianmu? Yang nanti kalau kamu tetap pendirianmu, kami akan penggal. Tetapi kamu kalau mengikuti kami akan berikan jabatan, berikan harta, berikan sesuatu yang lebih dari kami pelayanannya. Apa yang kamu pilih? Lalu orang yang ketiga ini berkata, saya tidak mau mati seperti teman saya. Saya mau hidup, saya ingin mau kaya, saya ingin mau jabatan. Nah, kemudian berikutnya ketika itu
apa petugas kerajaan sebelum memenggal berunding. Ini orang mau kekayaan, mau jabatan, mau sesuatu yang diinginkan. Sementara dia rela berbeda dengan temannya. Ini tanda bahwa dia tidak mengikuti atau tidak istiqamah dengan temannya yang terdahulu, tidak mengikuti. Artinya apa? Temannya saja dihianati, apalagi nanti kita bisa dihianatinya. Kita inginkan kekayaan, inginkan jabatan dan seterusnya, tapi mungkin nanti kita akan menjadi dikhianati oleh orang yang ketiga ini. Nah, jadi berundinglah, kalau begitu kita bunuh saja. Biar kita bunuh saja. Sebelum dibunuh, kemudian diajak bicara lagi, hai orang yang ketiga, pilihan kamu tadi adalah keluar Islam. Kemudian kami akan beri suatu jabatan dan seterusnya. Nah, kami berpendapat bahwa kamu, hai orang ketiga, temanmu saja dikhianati. Nah, jadi kami berpendapat kamu juga bisa nanti mengkhianati kami. Maka kami putuskan kami harus penggal kamu. Jadi dipenggallah orang ketiga. Tapi sebelum dipenggal, hai orang yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan? Kami tetap memenggal kamu. Saya minta tolong, kata yang orang ketiga, saya akan kembali kepada Islam. Saya ingin tetap kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Silakan, apa yang kamu lakukan? Lalu bersahadat. Tapi ketika mau bersahadat tidak bisa. Silakan, sebelum Al-Ghazali kami menggal, silakan. Yang kedua, tidak bisa bersahadat. Sampai yang ketiga, sampai pada saat ketika mau bersahadat yang ketiga tidak bisa, juga langsung tiba-tiba terpenggal, kepalanya dipotong oleh Al-Ghazali. Kemudian keluar juga Al-Qur'an, kata-kata Al-Qur'an. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Jadi kalau sudah orang bahwa dalam posisi azab tidak bisa dia menghindari, artinya tetap dia adalah orang api, orang ahli neraka. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, jadi sesungguhnya kita jangan tergoda oleh jabatan, kita jangan tergoda oleh sesuatu yang menjadi iming-iming, yang bukan menjadi tujuan kita sesungguhnya. Jadi istiqamahlah pada kebaikan, karena sebaik-baik sesuatu adalah istiqamah. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang terakhir yang mungkin bisa Ustaz sampaikan terkait kurikulum yang ada di bulan suci Ramadan adalah ikhlas. Keikhlasan. Ikhlas berpuasa tentu menjadi sesuatu yang harus diupayakan. Imam Al-Ghazali dalam agama disebutkan ada 3 kriteria orang dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada puasa awam, khawas, dan yang ketiga khawasul khawas. Jadi hendaklah kita meniti supaya kita mencapai kepada tingkat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal itu adalah jasad. Jadi amal yang kita lakukan adalah jasadnya. Tapi jasad harus ada punya roh, karena kita ini manusia ada 2, ada jasmani dan ada rohani. Rohnya adalah keikhlasan. Jadi sesungguhnya ibadah puasa harus dilaksanakan dengan keikhlasan. Karena Allah menilai bukan karena sesuatu yang kita tampilkan, tapi Allah menilai secara langsung puasa ini. Asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberi penilaian. Walaupun kita di muka,
Di depan seperti orang puasa, di belakang tidak puasa, Allah sudah mengetahuinya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, selama-lama atau sesakit-sakitnya penyakit dalam maksudnya penyakit di badan kita, ujung-ujungnya paling adalah meninggal. Ujung-ujungnya paling adalah akhir hayat. Tapi ketika sakit roh, sakit batinnya, maka sakit dunia dan juga sakit di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sakit di dunia maupun juga sakit akhirat. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kikir adalah penyakit. Maka di bulan suci Ramadan menuntun kita untuk bisa berupaya untuk tidak kikir. Kemudian ghibah, an-namimah, sombong, dan seterusnya adalah penyakit hati. Terus berupaya kita kikis, karena Ramadan memberikan sarana untuk kita mencapai tujuan yang muttaqin. Tujuan bertakwa, tujuan orang yang bertakwa adalah harapan. Kalau tidak dilaksanakan, tidak diupayakan, maka tidak akan bisa mencapai sebuah keinginan yang kita inginkan. Sekali lagi anak-anak Ustaz sekalian yang berbahagia di rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dengan kita melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan juga kita bisa mengaplikasikan nanti di luar Ramadan apa yang kita didapatkan di bulan suci Ramadan terkait keikhlasan. Dan hal-hal lain yang sudah Ustaz sampaikan dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang terakhir, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua, selalu berubah yang lebih baik. Amal tanpa ikhlas bagaikan jasad tanpa roh. Artinya apa? Kita tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ikhlas. Ikhlaslah kepada Allah, semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kehilapan yang saya sampaikan. Itu murni dari apa yang saya sampaikan. Kesalahan saya pribadi, kalau ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bersemangat untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.